Bapak-bapak dan ibu-ibu, maaf majelis dan ini. Sebagaimana janji kita pada pekan yang lalu, telah kita selesai mengkaji bab-bab dalam ilmu tauhid. Maka Ahad ini tiap pekannya insyaallah akan kita bahas, akan kita kaji tentang sirah an-nabawiyah atau perjalanan tarikh al-islami, sejarah Islam. Ini adalah suatu pembahasan atau pengkajian yang tidak banyak perhatikan dengan sungguh, kan tidak dikaji, dia dikaji. Tapi kesungguhan di dalam membahas dan mengkaji sirah an-nabawiyah, tarikh ini, yang saya maksud adalah banyak kajian-kajian hanya sebatas menukilkan berbagai peristiwa dan tidak berhenti pada setiap peristiwa itu menggali kebenaran kisahnya dan memahami hikmah bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita pada setiap peristiwa dan momentum perjalanan hidup Nabi dan sejarah umat. Sehingga akhirnya tidak sedikit peristiwa-peristiwa yang dinisbahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit peristiwa-peristiwa katakan ada kaitannya dengan Nabi. Ternyata sebenarnya peristiwa-peristiwa tidak berdasarkan kepada riwayat yang, tapi dia bertebaran dan kisah bertebaran di tengah umat, di tengah masyarakat. Dan yang sangat merugikan lagi, di atas cerita-cerita yang tidak memiliki alasan yang kuat, dibangun lagi kesimpulan-kesimpulan, bahkan arahan-arahan ini sampai malah kepada tingkat bangun hukum di atas. Padahal dari sisi periwayatannya, sisi kualitas cerita dan kisah itu sebenarnya tidak bisa dipercaya. Nah, tentu kita di dalam melakukan kajian sirah nabawiyah, insya Allah akan ini berusaha kita menghindari berbagai kisah yang tidak merujuk kepada dasar yang, karena kalau kita tidak disiplin mengambil cerita tentang Nabi kita, juga tentang sejarah umat ini dari sumber-sumber yang bisa kita percaya, maka itu akan beresiko. Ada apa?
bangunan keumatan yang kita akan. Apa contohnya? Seperti kisah orang sahabat yang hidup di dalam kemiskinan sehingga untuk salat saja harus berganti kain sarung dengan istri. Akhirnya dia diberikan domba oleh makan. Domba itu berkembang biak. Setelah berkembang biak, dannya semangat beribadah sahabat itu yang meningkat. Tadinya dalam keadaan miskin, walaupun berganti kain sarung dengan istri, dia tidak bisa bertahan lama di masjid. Segera pulang karena kain sarungnya akan dipakai oleh istri. Mendengar kisah itu, kemudian didoakan, hartanya mulai banyak, kain sarungnya tentu sudah bisa banyak. Tapi mulai tidak rutin datang Allah. Dan bahkan jika hartanya sudah sangat berkembang biak, dia mesti mencari padang rumput untuk membalakan ternaknya. Sampai salat Jumat pun dia tidak hadir. Bahkan lebih tragis lagi, datang ambil zakat, Rasulullah meminta zakat, dia enggan pula memberi. Itulah yang dikatakan adalah kisah Tha'labah. Tapi ketika diverifikasi, ditelusuri kisah itu, betul ada seorang sahabat yang bernama Tha'labah. Seperti itu yang sering. Setelah ditelusuri, betul ada nama sahabat Tha'labah. Tapi yang mengejutkan adalah tidak ada riwayat Tha'labah itu seperti itu. Dan Tha'labah tersebut termasuk Ahlul Badar. Kita tahu sendiri bagaimana kedudukan para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Tidak ada riwayat yang bisa dijadikan sebagai pegangan bahwa Tha'labah tersebut berbuat. Hingga akhirnya sampai enggan membayar zakat. Buruk sekali ceritanya. Maka patut cerita seperti ilkan mulut ke mulut, dari majlis ke majlis, terkait dengan salah seorang yang terlibat berjuang, berjihad dalam peperangan Badar al. Karena itu para muhaqqiqin, para ulama yang melakukan penelusuran mencari kebenaran kisah tersebut berkesimpulan bahwa kisah ini walaupun kita tentu memahami bahwa maksud dari sardil, dari memaparkan kisah itu di majlis adalah baik. Maksudnya adalah supaya orang betapapun kaya, masjid jangan ditinggalkan. Jamaah itu bukan untuk orang miskin saja, orang kaya mesti lebih rajin. Apapun kekayaan melimpah kepada Allah jangan ditinggalkan. Tentu begitu maksud. Tetapi kan kita memahami bahwa di dalam tunjuk syariat kita, niat baik itu
dipandang oleh syarak. Tapi niat baik saja tidak cukup. Niat baik saja. Innamal a'malu binniyat. Iya, punya amalan itu dengan niatnya. Kita sudah kaji itu dalam fikih al-ibadat. Hendaknya ada dua makna dari kalimat innamal a'malu binniyat itu. Yang pertama adalah sihhatul amal. Sah atau tidaknya suatu amal pandang sebagai ibadah di sisi Allah gantung dengan niatnya. Nah, niatlah yang membedakan antara adat dengan ibadah, antara sengaja dengan tidak sengaja. Yang kedua, makna innamal a'malu binniyat adalah besar dan kecilnya imbalan yang didapat oleh seseorang dalam beramal sangat ditentukan dengan kualitas keikhlasan niatnya. Benar. Tetapi apakah selesai sebatas niat baik? Tapi kemudian di dalam mewujudkan apa yang diniatkan atau amal yang diniatkan itu kemudian mempergunakan cara yang tidak benar. Tidak ada Islam mengajarkan yang demikian. Yang penting niat baik. Bagaimana mengerjakan terserah kita, mau nyerempet kiri mau kanan terserah. Apakah begitu? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan niat bahagian dari ibadah kita. Itu juga cara mewujudkan niat. Cara mewujudkan niat juga merupakan bahagian dari ibadah kita. Karena itu niat tidak bisa menjadi alasan untuk menghalalkan segala cara. Niat tidak bisa menjadi alasan untuk menghalalkan segala cara. Karena itu tidak benar. Ada istilah Robin Hood. Bantu orang jalannya mencuri, tidak ada. Ya. Membangun masjid, melakukan cara ribawi, tidak benar. Ya kan niatnya bagus. Makanya saya yang bertanya dulu, kenapa Buya melarang ngurus masjid untuk meminta-minta di jalanan, di jalan raya? Nah, pembangunan, kan pembangunan masjid baik, niatnya baik, tapi caranya tidak benar. Nah, jalanan bukan tempat meminta-minta. Jadi jangan berhujjah hanya dengan apa? Niat baik. Sedangkan untuk wujudkan niat itu kita melanggar ketentuan. Ketentuan apa yang dilanggar? Sederhana saja. Tak perlu panjang-panjang betul kadang berhujjah. Iman itu ada cabang-cabangnya. Tertinggi adalah la ilaha illallah. Yang terendah apa? Matatul adha 'anit tariq. Singkirkan apa saja mengganggu. Bahkan kita sering menerjemahkan duri dari jalan hendaknya kita singkirkan. Itu adalah bahagian perwujudan dari iman kita. Nendak, jangankan duri, dorong nama letak ke tengah. Dan lama-lama bisa saja cara-cara seperti itu menjadi profesi. Karena ada sebagian orang yang diamanahkan
Dan ada komitmen-komitmen yang dibuat sekian persen yang dikumpulkan dapat oleh orang yang mengumpulkan. Masa iya jalan raya dijadikan objek kontrak? Sedekah orang. Tapi kan masalahnya tidak semua pengurus masjid ini tunduk pada ketentuan syariat yang diturunkan oleh Allah. Pengurus masjid yang seperti itu bertanggung jawab kelak di hadapan. Maka niat baik, ya. Tapi cara untuk mewujudkan niat itu harus dengan cara yang benar dan baik. Nah, itulah yang dikatakan di dalam kaedah-kaedah yang dinukilkan oleh para ulama. Innallaha kama ta'abbadana bil ghayati ta'abbadana bil wasilah. Sungguhnya Allah menjadikan ghayah, tujuan kita itu ibadah, wasilah atau media atau cara untuk mewujudkan tujuan juga harus dalam kerangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tujuannya beribadah, caranya mendurhaka, tidak bisa. Suami ingin menafkahi istrinya, tapi dengan cara apa? Jual minuman keras. Peneloknya tu tanggung jawabnya ke bini juga anaknya, yo bicaranya. Jadi ghayah dan wasilah, tujuan dan cara atau jalan untuk mencapai tujuan, kedua-duanya harus sama-sama beribadah. Jadi saya ingin ingatkan, jangan hanya bertumpu pada niat baik saja. Cara mewujudkan niat itu juga harus mematuhi. Makanya para ulama mengatakan al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menjadi justifikasi untuk membolehkan cara, kalau cara itu keliru. Perlu diingat itu. Perhatikan betul langkah hidup. Kembali kita kepada kisah-kisah tadi. Tujuannya baik. Motivasi orang untuk in berjamaah. Ingatkan bahwa ada kewajiban zakat. Sa'labah itu. Tapi bolehkah dengan cara begitu? Kemudian kita menceritakan kisah terkait dengan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai ahlul badar, berbuatlah apa yang kalian mau, Allah akan mengampuni kalian. Keutamaan para sahabat yang ikut berjihad dengan Nabi dalam Badar itu masyhur, ma'ruf. Maka kita akan lekatkan kepada seorang Sa'labah al-Badri yang ikut dalam peperangan Badar, kisah yang sebenarnya tidak ada riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan satu itu saja, tentu banyak kisah-kisah lain. Seperti kisah Alqamah misalnya, yang hendak dibakar oleh Nabi karena susah sekali dalam sakaratul maut. Nah, ibunya tidak mau memaafkannya ketika hendak kematiannya. Pak, bayangkan, apa memang betul ada seorang wanita sekeras itu hatinya? Nabi pun meminta dia memaafkan, dia tidak mau, sehingga Nabi nyuruh orang untuk menghimpun kayu bakar, mau dibakar anaknya, baru dia tersadar. Sahabiyah. Itu wanita itu sahabat Nabi, sekeras itu. Setelah ditelusuri riwayatnya, nyata tidak ditemukan riwayat yang sahih tentang kisah. Dan juga berbagai
cerita yang berkembang, yang terkadang terambil dari berbagai macam pujian kepada Nabi, yang sebenarnya lahir dalam bentuk kalimat sastra atau kalimat puisi. Kita tahu kata-kata yang dipakai di dalam syair dan berbagai macam, tidak sedikit yang muncul dalam bentuk majazi. Dengan kalau orang berpuisi dan dalam bentuk majaz, berkias. Sang suami berkata kepada istrinya, kamu bagaikan rembulan. Istri ini katakan bagaikan rembulan. Ika purnama, gitu ya. Kalau diamat-amati, rembulan itu tidak putih-putih polos ya. Tapi kita memahami bahwa maksudnya bukan itu. Itu adalah kiasan. Nah, di dalam